Sayyidina Abi Dzar berkata, qala qultu aminal hasanat qaulu la ilaha illallah. Sayyidina Abi Dzar berkata kepada Nabi SAW, apakah termasuk kebaikan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Susah nggak la ilaha illallah? Gampang, gampang. Tapi kita nyebutnya ikhlas apa enggak? Ikhlas. Bohong. Bohong. Orang bilang nyebut la ilaha illallah ikhlas, bohong. Contoh. Terusin dulu. Nanti baru kita bahas tentang bohongannya. Gala na'am. Hiya ahsanu hasanat. Nabi SAW mengatakan, iya betul. Itu adalah kalimat yang baik. Di atas kebaikan. La ilaha illallah itu adanya di sini. Di mana? Di sini. Kalau ini sudah la ilaha illallah, ini juga harus la ilaha illallah. Kalau ininya enggak la ilaha illallah, ininya la ilaha illallah, percuma. Beda ini. Ada orang baca zikir, ada orang berzikir. Beda ini. Ada orang membaca, ada orang yang berzikir. Membaca, orang yang berzikir bagaimana? Ambil wudhu, suci dirinya. Saat dia menyebut nama Allah, hatinya ikut juga. Tanpa terasa air mata keluar. Mengingat keburukan yang telah dia lakukan. Kebaikan gak pernah dia lihat. Dia gak pernah pikirin kebaikan yang telah dia lakukan, gak pernah. Tapi yang dia kaca, keburukan di dalam kehidupannya. Kapan orang membaca zikir? Contoh yang laki nih, bapak-bapak sering datang tahlil ya. Sering datang tahlil. Pernah nggak ngelihat teman duduk sebelah kanan kiri atau depan kita? La ilaha illallahnya sampai nangis. Pernah nggak Pak? La ilaha illallah. Ada pernah begitu nggak? Yang tidur banyak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berkat orang dilihatin. Betul nggak? Nengok ke atas, nengok ke orang. Ini orang begini amat modelnya. Lagi nyebut la ilaha illallah, hati masih ngedumel. Itu orang membaca zikir. Kalau orang yang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati enak banget rasanya. Adem kayak ada AC-nya. Itu caranya orang membaca zikir dan bedanya orang berzikir dan membaca. Kalau orang yang berzikir dalam keadaan suci, dalam keadaan baik, betul-betul dari hati menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW, dengar nih, saat dimana Nabi SAW, ya Muhammad, akan aku beritahu kematian, dosanya aku ampuni, kata Allah. Setahun sebelum kematian diampuni dosanya. Nabi bilang apa? Ya Allah, jangan kelamaan. Takutnya hari diampunin, besok dibikin dosa. Ya udah, sebulan sebelum kematian aku ampuni. Kalau dia bertobat, aku ampuni, kata Allah. Jangan ya Allah, masih terlalu lama, katanya. Ya udah seminggu, kata Allah. Umatmu seminggu belum mati, dia bertaubat kepada aku, kata Allah. Aku ampuni dosanya. Jangan ya Allah, masih lama. Masih kelamaan. 1 hari sebelum mati. Jika dia bertobat kepada aku ampuni dosanya. Jawaban Nabi, jangan ya Allah. Masih terlalu lama. Sampai Allah menyatakan, ya Muhammad, aku cabut nyawa hambamu jika dia pernah menyebut la ilaha illallah
dengan keikhlasan walaupun sebesar biji zarah, aku terima la ilaha illallahnya, aku masukkan dia ke dalam syurgaku, kata Allah. Tuh. Perkataan yang paling indah, harapan setiap hamba tatkala mati dalam keadaan husnul. Makanya ibu bapak, kalau tahajud jangan buru-buru, doa jangan sekeperluan. Kadang kita minta doang, kadang tahajudnya cuma 2 rakaat, mintanya 2 jam. Coba diaturin, coba diatur. Tahajudnya ditambah, mintanya juga ditambah. Minta nggak apa-apa. Tapi setelah minta, sanjung dong nama Allahnya. Kalau saya kebiasaan diajarin sama orang tua, sebelum meminta, sanjung dulu Allahnya. Allah ini disanjung itu tuh, ya Allah ya Rahman. Apa yang kita minta bakal dikasih. Malaikat Jibril sekarang ini, tugasnya Malaikat Jibril itu menahan doa orang-orang yang banyak dosa, model kayak kita ini. Bukan sih orang Kaliaren mah insya Allah ahli sorga, tapi bohong. Insya Allah kita semua menjadi ahli surga yang ibadahnya kita diterima sama Allah. Saat kita menyebut nama Allah, Allah pun terima dengan memanggil jawaban daripada panggilannya kita, ya Allah labbaik wa sa'daika ya abdi. Ya Allah, nikmat kalau Allah udah manggil kita kayak begitu tuh. Saat kita doa, dosa kita banyak, ditutup doa kita, nggak nyampe kepada Allah. Terus kita lagi minta kepada Allah, ditutup lagi, nggak nyampe kepada Allah. Sampai Allah nanya, wahai malaikatku, apa yang kau tutup? Allah maha tahu. Allah maha tahu. Tapi malaikat ditegur sama Allah, ini apa-apaan, kenapa ditutup? Wahai Rabbi, ini orang nggak pantas berdoa kepadamu, dan nggak pantas doanya engkau kabulkan karena dosanya banyak ya Allah. Wahai malaikatku, tidakkah kau mengetahui aku telah berjanji kepada hambaku, ud'uni astajib, berdoa kepadaku akan Allah kabulkan, kata Allah. Tatkala kita sambil menyebut nama Allah, ya Allah la ilaha illallah, dengan tetesan air mata, malaikat ditegur sama Allah, wahai malaikat, tidakkah kau melihat hambaku yang sampai bercucuran air mata memanggil namaku? Kata Allah, singkirkan, biar aku ingin mendengar apa rintihan yang dia inginkan, kata Allah. Tuh lihat, kadang kalau kita kan doakan semau enak kitanya aja, minta rezeki banyak, panjang umur, mati husnul khatimah, lah hidup lengkap banget begitu kan. Ibadah kita jarang, sholat duha kagak, tahajud kagak, qabliyah ba'diyah kita tinggalin. Terus permintaan kita, boleh minta apa aja silahkan, tapi kita sadar dong. Maaf ya Bu, Pak, kita kalau mau minjem duit aja sama orang, kita sanjung-sanjung orangnya. Ih, kaset. Betul ya? Eneng mah bager. Pinjam 50.000. Sanjung dulu baru dikasih. Ini sanjung kagak minta. Lah kita dikenal kagak. Contoh. Ibu bapak, alhamdulillah nih kalau sekarang saya udah pernah sering lihat nih wajah-wajahnya, saya udah sering lihat. Walaupun namanya saya nggak hafal satu-satu. Saat ketemu di jalan, negor saya, iya waalaikumsalam, ibu, bapak, enak nggak dijawab? Oh, ternyata salam saya sampai loh, kan gitu. Ibu bapak nggak kenal, saya nggak kenal. Ibu bapak mungkin kenal sama saya, emang nih sombong nih satu nih. Begitu lewat nih, assalamualaikum Habib, nengok doang, siapa ya? Itu manusia begitu nggak? Bapak, ibu kalau ditegur sama orang, orang ini kenal sama kita, tiba-tiba begitu kita lewat, assalamualaikum, kita nyautin, waalaikumsalam, walaupun di dalam hati, waalaikumsalam, dalam hati nanya lagi, siapa ya? Ibu bapak saat ditegur kayak gitu, kalau ini orang berhenti, pasti nanya, masih ingat nggak sama saya? Benar?
Kalau kita mau dikenal sama Allah, terus sebut nama Allah. Maka tatkala kita memanggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur, ini kan persaksian kita kepada Allah. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, qala Rasul SAW, afdalu qultu ana wan nabiyuna min qabli. Rasul SAW mengatakan perkataan, pembicaraan yang paling baik dari sebelum zamanku, kata Nabi, sampai detik ini yang paling baik itu la ilaha illallah. Ayo kita coba dilancarin. Dilancarin kita nyebut nama Allah. Ada satu kisah, ada seseorang lagi melaksanakan ibadah umrah atau haji. Oh, haji saat itu. Beliau lagi di Arafah. Beliau lagi di Arafah. Satu orang ini lagi di Arafah, megang 7 batu buat jumroh. Megang 7 batu buat. Nah, 7 batu ini dikatakan sama ini orang, wahai batu, saksikanlah ya, aku pernah bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Wahai batu, jadilah engkau saksiku di dunia, saksiku kelak di yaumil qiyamah. Batu ini dijadiin saksi buat di dunia, saksi di akhir. Subhanallah. Saat dimana orang ini dosanya banyak, dosanya banyak. Saat malaikat nyeret dia mau dimasukkan ke dalam neraka, batu datang, tutup pintu neraka, ditutup pintu nerakanya. Begitu ditutup pintu neraka, malaikat nyeret ke pintu neraka yang lain, batu datang lagi, ditutup lagi pintu nerakanya. 7 pintu neraka ketutup dengan batu yang ada di tangan. Yang menjadi saksi di yaumil qiyamah, yang diminta untuk menjadi saksi di yaumil qiyamah, ditutup. Ini malaikat bawa lagi ini manusia tersebut, dibawa tatkala saat ditanya kepada Allah, ya Allah, ini orang ahli neraka, harus masuk ke dalam neraka, tapi ada batu, gak bisa. Dibawa masuk lagi ke dalam surga, ketutup lagi surga, nggak mau ngebuka. Bukan ketutup sama batu, bukan, ketutup surganya, nggak mau ngambil orang ini, nggak mau masuk ke dalam surga. Lalu satu batu datang kepada surga, wahai surganya Allah, buka, aku adalah batu yang jadi saksi tatkala dia semasa hidupnya telah menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka surga, dari 7 pintu surga terbuka lebar dan orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kebayang Bapak Ibu, cuman karena ikhlas kita menyebut nama Allah, dengan kita butuh, benar-benar ngerasa butuh sama Allah. Kalau kita hitung-hitungan ibadah, saya ulang berapa kali saya harus bisa ulang. Kalau kita pribadi hitung-hitungan masalah ibadah, la ilaha illallah, ibadah kita seberapa sih? Sholat kadang khusyuk, kadang kagak, tergantung pesanan. Lah betul, kalau lagi keadaan kita butuh, sholat mah sujud, kadang susah bangun, nggak tahu minta, tahu ketiduran lagi sujudnya. Betul nggak? Coba tuh. Tapi Allah memfasilitaskan setiap hamba untuk dimasukkan ke dalam surga. Buat siapa? Hamba yang mau. Kalau hamba itu mau, gampang masuk surga. Kalau hambanya nggak mau, ya buat apa? Kita punya pohon mangga. Kita punya pohon mangga. Kelihatannya baik nih, ya. Kelihatannya matang, baik. Begitu kita balik, ternyata dimakanin codot. Tahu codot? Codot apa sih di sini apa? Lalai. Iyalah itu ya. Begitu lihat, wah geroak nih. Kira-kira kita petik nggak? Sebenarnya ambil yang baiknya, sebelahnya kan nggak digigit. Ambil yang baiknya, buang yang itu. Manusia kita kan kadang suka memilih. Tapi kalau bersedekah, dengerin ya, kalau bersedekah ke tempat yang baik, ambil yang terbaik, yang buruk buat kita. Bisa nggak begitu?
Bisa nggak? Contoh nih, contoh. Kita dapat makanan enak. Dapat makanan yang enak kita makan atau kita kasih orang? Yang nggak enak kita makan atau kita kasih orang? Coba dibalik di dalam kehidupan kita. Yang enak kasih orang, yang nggak enak kita makan. Kira-kira ikhlas nggak kita? Nggak usah dijawab. Diam ya, diam. Ya, cicing wae, cicing. Belajar untuk memberikan yang baik, kasih ke orang, yang nggak enak kita makan. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi panen kurma, yang enak di sebelah kanan, yang nggak enak sebelah kiri. Yang keras, yang nggak bagus, yang belum matang ditaruh ke sebelah kiri. Yang bagus, yang matang, yang indah, yang enak dibagi ke seluruh umat dan tetangganya. Sampai dalam satu riwayat pernah Nabi makan kurma, saking kerasnya kurma, malam direndam di air, besok baru dimakan. Ini hari direndam air, besok baru dimakan. Kita pernah nggak kira-kira begitu? Pokoknya yang nggak enak ada di rumah tetangga aja. Betul nggak? Makanan sekira ya besok expired, nih hari dikasihin ke tetangga. Yang jelas kita harus ikhtiar, usaha untuk menjadi hamba yang baik di mata Allah. Kalau satu dunia cinta sama kita, Allah nggak cinta sama kita, percuma. Walaupun satu dunia benci sama kita, tapi Allah dan kita dapetin cintanya Allah, selamat kita. Selamat. Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan cinta Allah, kita mendapatkan cinta daripada hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Doanya gampang. Mau nggak doanya? Mau nggak? Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya membuat senang hati orang lain, dan izinkan orang lain membuat senang hati saya. Amin. Gampang nggak doanya? Gampang nggak? Ada di situ minta rezeki. Ada di situ minta rezeki doanya. Ada di situ orang di dalamnya minta panjang umur, ada. Ada orang di situ tadi di dalam doa mati husnul khatimah, ada. Tapi itu semua mencakup di dalam doa tersebut. Panjang umur saat kita dibutuhkan oleh orang lain. Orang lain kalau udah senang sama kita Pak Bu, itu dalam doa ngumpet-ngumpet, ya Allah panjangin umur fulan, baik orangnya. Kalau kita digedekin sama orang, paeh, mati udah, mendingan lebih baik mati udah. Itu kalau kitanya buruk di mata orang, kitanya nggak pernah bikin senang orang. Tapi kalau kita selalu bikin senang orang, orang pasti akan ngebalas buat kita senang. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin. Ya Rabbana qatarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna 'ala alladha ashrafna فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاس صحبه والحمد لله في البدر والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه.